Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati. Saya mahasiswa PPG IKIP Siliwangi Bandung tahun 2021. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya melaksanakan pembelajaran daring dengan materi nilai-nilai kehidupan teks cerita pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, baiklah. Hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021 kita kembali melaksanakan pembelajaran secara daring. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita mulai dengan berdoa. Tolong dipimpin dulu oleh ketua kelas. Alif, silakan Lip. Oke, baik. Sebelum kita mulai dari pembelajaran hari ini, lebih dahulu kita membaca doa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih kepada Alif yang telah memimpin pembacaan doa kita. Kemudian tadi Ibu udah share link Google Form di absen di grup kelas. Silakan diisi. Kemudian setelah Ibu cek di sini masih ada 2 orang lagi yang belum mengisi. Silakan bagi yang belum mengisi kembali diisi Google Form-nya, linknya. Terima kasih semuanya sudah masuk. Kemudian sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah suara Ibu terdengar jelas? Jelas Ibu. Ya, alhamdulillah semoga sinyal hari ini bersahabat dengan kita. Ya, baiklah. Untuk pembelajaran hari ini kita biasa memulai dengan sinkronus seperti ini. Kemudian nanti di kegiatan inti kita juga akan masuk ke Google Classroom secara asinkronus. Jadi nanti di Google Classroom kalian akan berdiskusi untuk mengerjakan latihan yang ada di Google Classroom. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan indahnya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, dengan keterangan ini jelas bahwa betapa pentingnya kita untuk menuntut ilmu. Dan jika halnya kita tidak menuntut ilmu, maka adalah kebodohan yang ada dalam sepanjang hidup kita. Paham ya? Nah, sebelumnya antara kalian semuanya, siapa yang masih ingat pembelajaran di minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang ceramah, Bu. Ya, betul, tentang ceramah. Kemudian di dalam materi ceramah itu sendiri ada apa lagi? Ya, Pak Elsa, metode dan jenis ceramah. Ya, betul sekali yang dikatakan Elsa dan Dika. Kemudian untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai teks cerpen, tepatnya nilai-nilai kehidupan yang ada dalam teks cerita pendek. Inilah kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu di KD.8 dan 4.8 mengenai mengidentifikasi nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek serta untuk keterampilannya, yaitu mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek, sehingga tujuan pembelajaran yang akan kita capai terbaca. Nisa, silakan dibaca Nisa. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah apa di sini? Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan budaya secara tepat. Kemudian yang kedua, mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek secara tepat dan cermat dengan penuh disiplin, gotong royong, dan bertanggung jawab.
Nah, itulah betul yang dikatakan Nisa tadi, kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi dan mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan dalam cerita pendek. Oleh karena itu, nilai kehidupan dalam cerita pendek ini penting untuk kita pelajari karena dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, untuk nilai-nilai kehidupan yang positif berarti bisa kita aplikasikan dalam kehidupan, dan jika negatifnya, nilai kehidupan yang negatif tentu tidak akan kita tiru. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran yang akan kita ikuti, yang akan kita laksanakan, nanti kita akan dibagi kelompok, kelompoknya yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian nanti kita akan mengerjakan LKPD di Google Classroom, dan itu sebagai penilaian keterampilan kalian. Dan kita juga, Ibu juga akan menilai sikap kalian, yaitu bagaimana nanti kalian mengerjakan LKPD, juga lembar live worksheet yang nanti akan Ibu share, serta sikap kalian, penilaian sikap untuk selama kalian mengikuti proses pembelajaran ini. Nah, untuk mengetahui kemampuan awal kalian dalam hal teks cerita, nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek ini, Ibu sudah men-share tautan live worksheet di grup kelas masing-masing. Jadi silakan dicek tautan live worksheet-nya, kemudian dikerjakan. Paham ya? Paham. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan lembar live worksheet. Di sini masih ada nilainya yang beragam, bahkan ada yang 4, dan ada juga ada yang 5. Nilai tertinggi adalah 6. Jangan khawatir dan jangan berkecil hati. Nanti kita akan pelajari tentang materi teks cerita pendek ini, dan nanti kita di akhir akan mengadakan post test sebagai penilaian pengetahuan kalian juga, apakah ada peningkatan dari nilai pretest ini atau tidak. Baiklah, di sini Ibu punya video. Videonya nanti tolong dicermati dan dilihat pertanyaannya. Di sana terdapat nilai apa sajakah yang ada dalam video yang akan Ibu share. Silakan disimak secara cermat. Dikisahkan dalam kutipan cerpen tersebut. Menanggapi pertanyaan tersebut, di antara semuanya, silakan siapa yang mau berpendapat. Kaila, Ibu. Kaila, boleh Kaila. Bagaimana? Mungkin nilai kebaikan. Ya, kebaikan terlihat dari kalimat Fauzi, seorang diplomat yang tadi yang menggilai tinggi pekerjaannya tetapi lupa akan keluarganya. Iya, betul, tepat sekali yang dikatakan Kaila. Kemudian ada yang lain yang menemukan nilai yang lain selain dari tadi Kaila mengatakan nilai kebaikan. Yang lain ada yang berpendapat beda? Sarah, Bu. Sarah, boleh. Menurut saya nilai moral karena terlihat dari seorang anak yang tega meninggalkan dan tidak menjadi sabar kepada ayahnya demi seorang pria yang menjadi idola. Tapi ada juga nilai religius terlihat dari rencana Tuhan. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Kaila dan Sarah. Di sana terdapat nilai moral. Tadi diceritakan seorang anak yang bernama Anandita ya meninggalkan ayahnya demi pria yang lain. Boleh ya seperti itu. Tentu tidak
boleh. Tidak. Ya, betul. Tidak boleh ya bertindak seperti itu. Berarti ini termasuk nilai negatif yang tidak perlu kita tiru. Kemudian di sana ada juga nilai agama atau nilai religi. Tadi dikatakan di sana ada kutipan rencana Tuhan. Itu jelas di sana terdapat nilai religi. Paham ya? Paham, Ibu. Ya, kemudian nah, itulah contoh dari nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerita pendek. Ini dia yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Kemudian, nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan cerpen atau cerita pendek. Di sini ada cerpen adalah salah satu karya sastra yang berupa kisah pendek kurang dari 10.000 kata dan hanya terfokus pada satu konflik. Setuju tidak? Setuju. Atau biasanya kita dapat pengertian bahwa cerpen itu bisa dikatakan habis dibaca dalam sekali duduk, betul? Ya, karena jelas ketika kita membaca cerpen pasti akan berbeda dengan membaca novel. Kalau novel kita perlu waktu berhari-hari, sedangkan cerpen biasanya dalam waktu singkat bisa kita selesaikan. Nah, selanjutnya inilah dia jenis-jenis nilai kehidupan dalam cerita pendek. Ada berapa? Terbaca? Ada 5 dan 6. Ada 5. 6. Ya, ada 6. Coba Rizky dibaca Ki, ada nilai apa saja? Ada nilai budaya, Ya. sosial, nilai religi, nilai politis, dan nilai ekonomi. Ya, betul. Nilai budaya, sosial, moral, religi, politis, dan ekonomis. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan mengidentifikasi dalam kutipan berikut ini termasuk nilai apa saja dari keenam yang tadi. Ketika kita membaca sebuah cerita pendek, sebelum kita menentukan nilai-nilainya, untuk mengetahui nilai tersebut berarti kita perlu melakukan langkah-langkah. Pertama, kita harus membaca kutipannya atau cerita pendeknya. Kemudian kita juga mencermati dialognya. Setelah itu juga kita mencermati perilaku tokohnya. Nah, sekarang kita identifikasi. Di sini ada cerpen Penyesalanku karya Dian Indria. Terbaca? Terbaca. Ya, kira-kira dari kutipan tersebut nilai apa saja kah? Nilai apa yang terdapat dalam kutipan itu? Awalnya aku berteman dengan siapa saja, namun setelah mengetahui kelebihanku, aku mulai memilih-milih. Berarti ada nilai? Sosial. Ada nilai apa? Sosial. Ada lagi selain nilai sosial? Moral. Iya, betul, tepat sekali. Di sini lebih tepat nilai moral, karena di sini dikatakan tokohnya itu memilih-milih teman. Padahal kalau di dalam kehidupan kita, ya benar tadi dalam kehidupan sosial kita jangan sampai memilih-milih teman. Dengan siapapun kita harus mau berteman. Ya, lanjut. Di sini ada kutipan novel Hujan karya Terelie. Silakan, siapa yang bisa menjawab? Sosial, Ibu. Ya, di mana letak nilai sosialnya? Mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih. Nah, memberikan tempat duduk itu dia. Ketika di sini saat melihat lagi dan ibunya masuk, dua penumpang memberinya tempat duduk. Jadi laki-laki mendahulukan perempuan. Kemudian sebenarnya di sini juga ada nilai budaya, terlihat dari biasa budaya kita ketika kita menerima sesuatu dari orang lain, bantuan dari orang lain. Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih. Lanjut, satu lagi, Ibu masih di sini punya kutipan cerpen apa arti jilbab bagimu. Ini udah ketahuan dari judulnya juga. Coba dibaca, Sera. Ya, dijawab nilai Nilai apa
yang terkandung dalam kutipan ini? Nilai apa? Nilai agama. Nilai agama religius. Terlihat dari ada kata-kata sebenarnya arti jilbab bagimu itu apa? Udah jelas. Kalau jilbab berarti hubungannya dengan agama Islam. Nah, Islam. Ya, betul sekali. Nah, sampai di sini kalian semuanya ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, ya, terima kasih. Kalau tidak ada, nanti kita masuk ke Google Classroom secara asinkronus. Di Google Classroom nanti Ibu sudah sediakan 4 kelompok. Untuk kelompoknya sudah Ibu bagikan di pertemuan sebelumnya. Jadi nanti silakan masuk dengan kelompoknya masing-masing karena setiap kelompok akan mendapatkan cerita pendek yang berbeda. Ibu beri waktu kurang lebih 30 menit kalian untuk berdiskusi. Untuk diskusi nanti dengan kelompok kalian masing-masing silakan nanti masuk di fitur chat classroom. Jadi nanti silakan kalian berdiskusi di sana. Kemudian setelah selesai diskusi, nanti tolong persiapkan dari masing-masing kelompok siapa yang akan presentasi. Ketika nanti kelompok yang satu mempresentasikan, tolong ditanggapi atau dikomentari oleh kelompok yang lain. Paham? Sebelum kita keluar dari Zoom ini. Untuk lebih memfokuskan pembelajaran kita sebelum kita masuk ke sesi presentasi. Nah, di sini Ibu punya 10 nomor. Jadi nanti tolong disebutkan secara bersama-sama. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Nomor 1 adalah warna hijau, 2, Oranye. 3, Merah. 4, Ungu. 5, Coklat. 6, Merah. 7, Ungu. 8, coklat 9, Merah. ya. Alhamdulillah berarti kalian masih konsentrasi. Nah, tadi kalian sudah diskusi seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Dari keempat kelompok ini, siapa yang terlebih dahulu akan mempresentasikan hasil kerja di LKPD-nya? kelompok Anissa Ibu. Ya, kelompok Anissa dari kelompok. Ya, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isa Permatasari. Baik, jadi kesimpulannya mereka ini terpisah antara ibu tikus dan anak tikus. Dan sayangnya si ibu tikus tinggal di rumah yang miskin, sedangkan anaknya ini tinggal di rumah yang mewah atau megah. Sehingga mereka ini menjadi lost contact dan si anak tikus pun tidak mengetahuinya bahwasannya ayahnya telah meninggal. Dan ketika intinya gini ya, kita tuh harus tahu ketika orang tua tak tahu, jadi kita sebagai anaknya perlu peduli, apalagi kita ini istilahnya sama-sama anak dan orang tua. Dan selanjutnya ini tentang LKPD-nya. Di sini ada nilai-nilai kehidupan, kutipan dalam cerpen, dan juga hubungan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang pertama, di dalam LKPD ini terdapat nilai ekonomi, yang dimana dalam kutipannya ini memasuki bulan ketiga masa pandemi, kehidupan kami semakin terkantung-kantung. Sejak itu, ayah dan ibu bercerai. Ekonomi kami carut marut. Selain ayah dan ibu, pada akhirnya kami juga memutuskan untuk berpisah. Kami memilih jalan masing-masing demi bertahan hidup. Dan hubungan yang dapat diambil di sini dalam kehidupan sehari-hari, bahwasannya sejak pandemi terjadi, ekonomi setiap keluarga mengalami keadaan yang sulit. Banyak perusahaan yang gulung tikar.
Ya, terima kasih kepada Anissa dari kelompok 1, kelompok cermat ya, yang telah mempresentasikan hasil kerja di LKPD-nya dengan sangat jelas. Sebelum kita menuju ke kelompok 2, adakah yang mau menanggapi apa yang diutarakan oleh kelompok 1? Silakan, siapa? Saya, Bu. Ya, siapa? Rizky. Rizky, silakan Rizky. Jadi dalam cerita pendek yang disampaikan Anissa sendiri merupakan pesan moral. Ya. Kemudian, Dan saya setuju, Bu, karena cerita yang disampaikan oleh Anissa sendiri sama dengan cerita yang dibuat sama oleh saya. ya, terima kasih Rizky sudah menanggapi dari kelompok 1. Terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya penampilan dari kelompok mana lagi yang akan mempresentasikan? Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 2 tentang perantau seberang. Langsung saja saya akan mencoba untuk menjelaskan atau menyimpulkan cerpen dalam kutipan perantau seberang. Nilai-nilai dalam kehidupan, kutipan dalam cerpen, hubungan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kehidupan yaitu nilai yang bisa diambil dari cerita itu, nilai moral. Siapapun yang tidak benar dan harus dituruti seperti oleh seorang ibu yang memiliki seorang anak yang masih kecil. Dengan nakalnya yang harus dijewer, dengan bohongnya yang harus dicubit, dan dengan candanya yang harus dipukul. Ya baik, terima kasih kepada Alif dari kelompok 2, kelompok apa Alif? Kelompok 2 tuh? Kelompok tanggung jawab ya? Tanggung jawab. Ya, dari kelompok tanggung jawab yang telah mempresentasikan hasil kerja di LKPD-nya. Selanjutnya silakan kelompok berapa yang akan menanggapi dari hasil apa yang dipresentasikan oleh kelompok tanggung jawab. Silakan. Siapa? Ya, silakan. Ya, Yolanda silakan. Dari kelompok berapa? Menurut saya penyampaiannya bagus, meskipun agak sedikit patah-patah. Ya, kemudian setuju tidak dengan nilai-nilai yang disampaikan oleh kelompok tanggung jawab? Menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok Alif selaku kelompok tanggung jawab. Sebutkan nama kelompoknya, silakan siapa yang mau menanggapi? Ini saja, Ibu. Ya, silakan. Menurut kelompok Anissa, presentasi Alif tadi cukup baik dan Anissa setuju. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah semua kelompok di sini sudah tampil mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Kemudian tadi untuk hasil kerja di LKPD-nya, silakan nanti diperbaiki sesuai dengan hasil diskusi kita kali ini, juga berdasarkan masukan dari kelompok lain, silakan diperbaiki. Tadi kita sudah belajar semuanya tentang teks cerpen dan juga nilai-nilai kehidupan yang ada dalam teks cerita pendek. Di antara semuanya, langkah-langkah yang telah kita pelajari tadi tentang nilai kehidupan dalam cerpen, siapa yang mau berpendapat, yang mau menyimpulkan tentang kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini? Silakan. Kaila, Bu, Iya, Kaila, silakan Kaila. dapat disimpulkan bahwa nilai politis, nilai ekonomis, nilai religi, dan nilai religius. Nilai-nilai yang positif tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat kita jadikan sebagai pelajaran hidup. Ya, betul apa yang dikatakan oleh Kaila bahwa nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini Ibu akan men-share kembali ke layar. Ini dia kesimpulan kita dalam pembelajaran hari ini.
ini, ya yang pertama tadi seperti yang dikatakan oleh Kaila, ada nilai sosial. Nilai sosial ini berarti bagaimana hubungannya manusia dengan masyarakat, atau bagaimana hubungannya ya antara makhluk manusia yang satu dengan yang lainnya sebagai makhluk sosial. Selanjutnya ada nilai tadi Kaila? Ada nilai agama. Nilai agama ini nilai yang dilihat dari sudut pandang seseorang dengan Tuhan. Lalu ada nilai moral. Nilai moral ini berhubungan dengan sikap seseorang dalam menyikapi suatu masalah, baik atau tidak. Kemudian ada nilai budaya, berhubungan dengan kebiasaan, adat istiadat, juga kepercayaan. Selanjutnya ada nilai ekonomi. Nilai ekonomi ini berhubungan dengan status atau kondisi ekonomi perdagangan atau permasalahan ekonomi dalam masyarakat seperti yang terjadi sekarang ini. Di kita nilai ekonomi sangat saat ini sedang gencar-gencarnya, di mana ketika pandemi ekonomi kita sangat mengalami keterpurukan, berbagai usaha mengalami kebangkrutan, dan ini jelas bahwa ekonomi kita saat ini mulai terpuruk. Kemudian ada nilai politis, nilai yang berkaitan dengan situasi politik pemerintahan. Itulah dia nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerita pendek. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum nanti kita menutup pembelajaran? Cukup ya, baik. Terima kasih semuanya. Berarti Ibu semuanya anggap kalian sudah memahami apa yang tadi telah kita pelajari. Nah, bagaimana selanjutnya kita akan melakukan refleksi di antara kalian semuanya. Siapa yang ingin mengutarakan pendapatnya tentang bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak, atau ada masukan lain? Silakan, siapa? Saya, Bu. Ya, Saga ya. Ya, Saga bagaimana? Dalam pembelajaran hari ini menyenangkan, Bu, dalam segala pembahasan. Dengan cerita pendek pun dapat dipahami dengan baik. Untuk LKPD, nanti silahkan dikumpulkan kembali di Google Classroom, dan tadi setelah tadi diperbaiki berdasarkan hasil diskusi kita kali ini dan juga berdasarkan masukan dan tanggapan dari kelompok lain. Kemudian LKPD itu nanti akan dijadikan sebagai penilaian keterampilan kalian masing-masing, dan adapun untuk penilaian sikapnya Ibu sudah mengutarakan seperti tadi di awal. Untuk penilaian sikap diperoleh dari proses pembelajaran kita kali ini dari awal sampai akhir. Bagaimana tanggung jawab kalian, bagaimana rasa ingin tahu kalian ketika kalian menyelesaikan permasalahan yang ada dalam LKPD. Nah, kemudian untuk penilaian pengetahuan, silakan kembali dicek grup kelasnya. Ibu sudah men-share tautan live worksheet yang tadi kita kerjakan di awal sebagai pretest dan sekarang sebagai post-test. Kita lihat adakah peningkatan dari hasil yang pretest tadi. Silakan dikerjakan. Nilainya sudah masuk. Kalau tadi nilainya masih ada yang 5, sekarang alhamdulillah paling kecil di sini ada 7. Kemudian di sini juga ada yang memperoleh nilai maksimal, yaitu sebanyak nilai 10. Nah, semuanya demikian pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, nanti kita akan kembali mempelajari tentang teks Sharpen, namun kita akan mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam teks Sharpen. Kemudian kalian juga akan berlatih kalian juga akan berlatih tentang menulis teks cerita pendek. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya jika kita tutup dengan membaca doa. Silakan dipimpin oleh siapa? Kalau tadi Alif laki-laki, sekarang perempuan ya. Anissa, boleh Nisa? Alhamdulillah.
Kali ini kita sudah belajar bersama dalam proses daring. Mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada Anissa yang telah memimpin doa tutup. Kemudian jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar meskipun di masa pandemi. Akhir kata, seperti biasa Ibu punya kata-kata mutiara dari Napoleon Bonaparte, kesederhanaan adalah dasar dari segala moral kebajikan. Tanpa kesederhanaan, manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.